Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Kita masuk ke materi pertama di hari pertama ini dari 9 materi pengadaan barang dan jasa tingkat dasar yang kita rencanakan akan kita diskusikan, akan kita sharingkan dengan Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita masuk dengan ketentuan umum tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita awali apa yang kita harapkan dari sini. Bapak Ibu bisa memahami ketentuan umum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan apa saja di dalamnya dalam materi pertama ini. Yang pertama itu pengertian terkait pengadaan barang dan jasa, terus ada ruang lingkup, yang ketiga nanti ada jenis pengadaannya, dan yang keempat cara pelaksanaannya seperti apa. Nah, kita mulai pertama pengertian terkait pengadaan barang dan jasa. Ini mengapa pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu diatur. Bu Bapak, sedikit gambaran ya kita bisa berikan di awal bagaimana pengadaan barang dan jasa itu perlu diatur. Pertama itu dari sisi pengelolaan keuangan negaranya, sehingga perlu pengaturan tata kelola atau good governance dan sisi akuntabilitas. Sebagai gambaran, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, 10 tahun berjarak itu, uang negara yang dipakai untuk pengelolaan atau dalam artian dibelanjakan untuk proses pengadaan barang dan jasa itu peningkatannya itu luar biasa. Itu di tahun 2018 itu sudah mencapai 800 triliun. Kita asumsikan ya, untuk APBN kita sekarang ini 2.500 triliun, berarti ada sepertiga belanja negara itu dalam proses untuk pengadaan barang dan jasa. Makanya perlu proses pengadaan barang dan jasa itu di sini dipertanggungjawabkan, karena memang sumbernya, karena ini adalah pengelolaan keuangan negara, sumber dari keuangan negara itu adalah pajak-pajak yang dipungut dari masyarakat. Uang kita loh ini, dari kita, dan digunakan untuk kita. Makanya perlu nanti sebuah pengelolaan yang baik, dan juga ada sisi akuntabilitasnya, dapat dipertanggungjawabkan semua proses belanja dengan nilai yang luar biasa signifikan itu. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Apa contohnya di sini? Konsennya itu di pelayanan publik. Kita akan lihat bagaimana jalan-jalan yang kita lalui, terus bagaimana sekolah, fasilitas pendidikan, terus bagaimana dengan fasilitas kesehatan masyarakat, dan juga banyak fasilitas yang lainnya. Dan itu akan mendukung untuk perkembangan perekonomian nasional. Makanya perlulah diatur sedemikian rupa sehingga uang negara itu dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, dan apa yang dibelanjakan oleh negara dengan pengadaan barang dan jasa itu memang berdampak positif untuk pelayanan publik dan perekonomian nasional. Kita lanjut, Ibu Bapak. Nah, di sini bagaimana struktur Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah itu. Kita lihat ada 15 bab dan 94 pasal. Ini aturan terbaru ya lah sampai saat ini. Ini aturan terbaru, yang dulunya mungkin ya yang sudah lama, yang udah agak senior, kita pernah mendengar ada Kepres 80 tahun 2003, terus dirubah lagi dengan Kepres 54 tahun 2010, dan ini yang terbaru, baru muncul tahun 2018, yang akan mengatur semua pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Pertama kita lihat ada berapa ya ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pembagian. Yang pertama itu pembagian pertama itu tentang apa ya? Ini filosofisnya
tentang aturan dasarnya, ada ketentuan umum, tujuan, kebijakan, prinsip etika, sampai dengan pelakunya nanti. Terus yang kedua ini ke sisi konsep, ada perencanaannya, persiapan, pelaksanaan, sampai ini pelaksanaan ada dua cara, ada melalui swakelola dan melalui penyedia, dan ini akan kita jelaskan lagi di materi-materi berikutnya. Yang ketiga, sisi pengadaan khusus ini berbeda dengan sisi yang pertama itu dalam kondisi normalnya. Yang ketiga, diatur bagaimana pengadaan dalam keadaan-keadaan di luar normal, berarti abnormal. Situ ada pengadaan keadaan darurat, terus ada pengadaan di luar negeri, pengecualian, penelitian kalau di perguruan tinggi, terus ada tender seleksi internasional, seperti itu. Terus yang ke berikutnya, di situ kita lihat ada usaha kecil, peran serta usaha kecil, produk dalam negeri, pengadaan berkelanjutan. Ini bagaimana Perpres mengatur peran serta pengusaha kecil, produk dalam negeri, dan pengadaan berkelanjutan. Terus yang di bawahnya bagaimana itu dilakukan secara elektronik, sumber daya manusia dan kelembagaannya, pengawasan, pengaduannya. Terus yang terakhir ada ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Nah, ini yang teramat penting Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ketika kita bicara pengadaan barang dan jasa, dan nanti kalau ada yang mau ujian, karena ini materi ini juga akan sama dengan apa yang disampaikan dalam materi-materi pelatihan pengadaan barang jasa tingkat dasar untuk mendapatkan sertifikat tingkat dasar. Yang pertama itu yang perlu kita pahami ini, pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pengadaan, serah terima hasil pekerjaan. Berarti ini ada 3 ruang lingkup ya Ibu Bapak. Yang pertama kita lihat dari sisi kelembagaannya, ada kementerian, lembaga, perangkat daerah. Terus dari sisi keuangannya dibiayai oleh APBN atau APBD. Terus prosesnya seperti apa? Mulai dari identifikasi kebutuhan berakhir sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Baik, nanti kita akan lanjutkan dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.